saya tidak mau keluar dari salib itu. Saya mau bersembunyi di balik salib itu. It's about Jesus. Kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bersembunyi di balik salib Yesus. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, lihat nanti efeknya. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Boom, wherever you go, boom, people drawn to you. Nah, itu bukan karena khotbahmu bagus. Bukan karena kau punya program terbaik. Tapi people seperti ada magnet bila Yesus ditinggikan. Sembunyi terus di balik salib. Dan salibnya ditegakkan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tapi intinya dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Tidak bisa nol sama sekali karena ada hal-hal yang akan kelihatan. Nama Yesus saja disembah. Ku di baris paling belakang. Tapi kalau ke gereja duduklah lebih depan. Ini bicara tentang motivasi hati, bukan bicara tentang posisi duduk di rumah ibadah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jangan sampai orang tahu kebutuhanmu. Jangan minta. Jangan kasih saran. Jangan kasih clue-clue. Nggak perlu tahu. Bapa di sorga, kami datang untuk menyembah-Mu di dalam nama Putramu, dan kami senang dan bahagia berada di hadirat Allah. Lebih baik satu hari di rumah-Mu, di pelataran saja. Nggak usah sampai masuk ke rumah itu, lebih baik satu hari di sini daripada 1000 tahun, 1000 hari di tempat lain. Bentuklah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Sampaikan sabda-Mu yang memerdekakan, menyembuhkan, dan yang memperlengkapi kami untuk hari esok penuh pengharapan. Dan biar kami semua ya Tuhan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan ke jalan yang benar, ke rumput hijau air tenang. Jemaat mengalami ya Tuhan Yesus terobosan baru dalam kehidupan rohani dan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Berkat-Mu atas kami yang onsite di sini, baik di ruangan ini maupun di ruangan yang tersedia di luar. Kami percaya Tuhan Yesus sama. Dan juga Tuhan, semua yang online hari ini, Kau juga urapi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, kami datang untuk mendengar suara-Mu, bukan melihat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Tolong katakan kanan kirinya, welcome home. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sekarang akan belajar kebaktian pertama, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Oke, jangan jadi follower. Follower bolehlah di sosial media, tapi harus dalam hidup ini jadilah leader, jadilah pemimpin. Katakan jadilah pemimpin. Tapi jadi pemimpin itu bukan main perintah. Jadi pemimpin itu harus punya karakter Kristus. Jadi pemimpin itu menjadi seorang yang berpengaruh. Kita semua cepat lambat harus jadi pemimpin. Dimulai dengan memimpin diri sendiri dengan benar dulu, biarkan Yesus memimpinmu. Tapi kita akan belajar dari sebuah cerita. Mari kita langsung buka di 1 Samuel pasal 12 ayat 1-11. Kemarin saya disambut sama anak-anak kecil, pas lagi saya masuk ke sini, mereka lagi latihan sebelum kebaktian pra-remaja namanya, atau di sini namanya voltage. Waktu saya komentar setelah itu sama Pastor Yudi, ini anak-anak ya, anak-anak kita, anak-anak Eagle Kids ini leader-leader semua. Benar-benar cara mereka membawa diri bukan hanya sopan, tapi mereka itu sama sekali tidak kekanak-kanakan. Meskipun pertanyaannya lugu dan lucu sekali. Waktu saya dikelilingin sama mereka, puluhan mereka, ajak foto, ajak ngobrol. Salah satu tanya, Pastor Philip, gimana kalau saya dibully? Gimana kalau saya dijodoh-jodohin? Gimana kalau saya dibilang pendek? Pertanyaan mereka itu tulus, tapi mereka berani melontarkan pertanyaan, sedangkan papa, mama, tantenya aja malu-malu. Dalam sebuah meeting, pertemuan gitu, kita nggak mau angkat bicara sampai meeting usai, lalu berkata, tadi sebenarnya aku mau ngomong begini, telat. Anak-anak ini nggak kekanak-kanakan. Mereka tetap anak kecil, tapi mereka punya berjiwa pemimpin. Kalau anak-anak Anda belum bergereja, paksa mereka bergereja. Saya paksa anak saya bergereja, kalau nggak dunia akan memaksa mereka untuk berdosa. Karena di dalam gereja kita, anak-anak kita, anak-anak muda, Army of God, baik yang teenagers, yang remaja, maupun yang college years atau yang kuliah, termasuk anak-anak kecil kita dari
usia yang sangat muda belia, sudah mendapatkan tiap minggu gemblengan untuk menjadi seorang pemimpin loh. Ini kalau Anda di dunia sekuler, Anda harus bayar berapa? Untuk sekolah kepribadian, sekolah organisasi, keterampilan-keterampilan. Di sini diajarkan semua. Anak-anak kecil yang pegang ini, yang jadi usher. Tadi waktu saya disapa, waktu saya datang lebih pagi, lalu berdoa di belakang sana, ada anak pakai tag di sini tulisannya. Dia berkata, saya tanya sama dia, kamu pelayanan apa hari ini? Dia lari kejar saya. Saya bilang sama Asher, jangan tahan, jangan pernah menolak anak-anak datang kepada Yesus. Saya kan hanya alat saja, mereka datang ke Tuhan. Setelah itu saya tanya, kamu pelayanan apa? Asher, tapi ini saya hari ini dapat tugas ini, tulisannya traffic ministry. Wah, saya bilang hati-hati mobil. Kita semua jadi leader. Di gereja kita, orang-orang yang sudah merasa dirinya tua, udah lanjut usia, udah senior nih. Bukankah tagline kita untuk senior ministry, GMS senior kita adalah menjadi CGL atau CG leader atau menjadi connect group leader, ketua kelompok kecil-kecil berikutnya di atas umur 55? Hari ini ada juga yang beserta dengan saya, bapak-bapak yang datang bahkan dari Surabaya, Pak Heweri contohnya sudah seniorius tapi berapi-api, volunteer sukarela, seorang pengusaha, tapi melayani usher paling pagi, melayani sebagai CG leader. Semua kita jadi pemimpin. Itu kehendak Yesus. Jangan jadi ekor, tapi jadi kepala. Semua tapi dimulai dari perkara sederhana dulu. Mari kita pelajari menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Mari kita baca 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nanti berapa ayat saya berhenti saya jelaskan, oke? Karena ini agak panjang. Samuel minta diri dari bangsa itu. Ini cerita tentang Samuel pamitan setelah bangsa Israel punya raja, yaitu Saul, raja pertama mereka. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, kata Samuel pada mereka. Dan seorang raja, yaitu Raja Saul, telah kuangkat atasmu. Samuel akhirnya mengabulkan permohonan bangsa Israel. Dulu Samuel lah yang memimpin Israel. Israel dipimpin oleh seorang nabi atau dipimpin oleh seorang hakim. Samuel adalah hakim terakhir di Perjanjian Lama. Tapi karena bangsa Israel melihat kanan kiri, makanya nggak baik untuk kita itu terlalu banyak shopping mata. Hidup itu nggak jadi penuh, malah jadi berkurang. Coba lihat ya, kalau pernikahan suka mata laki-laki jelalatan begitu, nggak bisa setia sama istrinya, nggak bisa menikmati pernikahannya. Bergereja juga sama, kalau orang yang suka sana-sini snack rohani, malah nggak bertumbuh kok, bener. Mau ditumbangin tangan sama nabi-nabi, sama hamba Tuhan besar juga percuma. Buah itu karena tertanam, bukan karena jalan-jalan. Jadi jaga-jaga kalau di sini pagi-pagi sekarang, kalau ini jemaat GMS, ini udah menjadi keluarga anak-anak rohani. Tapi kalau Anda belum, ya, kalau Anda di sini hari ini, minggu ini, gereja nggak mungkin akan mengusir siapapun, karena gereja itu terbuka. Coba lihat kesetnya di luar, welcome home tulisannya. Ada nggak ya kesetnya ya? Ya. Dan pasti kita akan terima semua orang, tapi saya ingin menghimbau, mengingatkan. Kalau Anda tertanam di sebuah gereja, tertanamlah. Tapi kalau semuanya Anda memang masih nggak tertanam, nggak jelas, buat keputusan, make up your mind. Jangan ke kiri kanan. Jangan ke kiri kanan. Saya baru kembali dari Australia, beberapa waktu yang lalu. Dan ada jemaat dulu yang, jemaat gereja lain yang terus datang ke gereja kita. Minggu itu mesti datang gitu sekali. Lalu apalagi kalau pas lagi saya datang gitu misalnya, dia mesti datang. Which is okay, saya senang sekali untuk bertemu. Tapi saya jadi prihatin dengan kerohanian seseorang. Saya nggak tahu ternyata ada orang begitu. Suatu hari, saya nggak datang di sana pas lagi live streaming, saya ngomong begini. Ya, ini bukan tentang skenario curi domba, tapi curi rumput. Saya bilang makanlah di mana engkau digembalakan. Itu rumput dari Tuhan. Kalau nggak yakin di situ jangan berumput di sana. Atau jangan berumput di sini, kalau Anda tidak yakin di sini. Buat keputusan, kalau enggak nanti membingungkan. Anda sebagai pemimpin, papanya begitu atau mamanya. Anak-anaknya gimana? Nanti gini, akhirnya nggak jelas nanti suatu hari kalau dia terhilang, tersesat, siapa yang cari? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mendoakan? Waktu saya bilang tentang curi rumput itu, dia syak. Lalu dia memutuskan akhirnya. Tapi puji Tuhan dia memutuskan hanya tertanam di GMS Australia. Dia nggak mau main-main lagi begitu-begitu. Karena dia tahu itu salah.
Jadi jangan sampai kita tuh shopping mata, shopping telinga. Ini yang terjadi dengan yang namanya Raja Saul. Bangsa Israel. Loh, tetanggaku ada raja. Orang Amori ada raja. Orang Filistin punya 5 malahan rajanya 5 kota. Kita kok nggak punya, kita kok dipimpin nabi. Kalau kita dipimpin sama manusia itu kan selalu suka membanding-bandingkan. Dan dia selalu merasa dirinya kurang. Situ punya raja, sini punya raja, kita hanya dipimpin oleh seorang hakim, nabi. Dia pun tidak pernah memakai mahkota atau crown. Akhirnya bangsa Israel terpengaruh. Bukan jadi pengaruh, malah terpengaruh. Mereka ngotot nih. Kami minta seorang raja seperti tetangga-tetangga. Ya, karena mereka terlalu banyak lihat toko sebelah. Dan mereka berkomentar, tetangga masa begitu. Ini nggak ngerti, nggak tahu kalau saya sebut semua nama-nama program TV ini. Akhirnya mereka juga mau begitu. Akhirnya Tuhan kabulkan, makanya nanti kebaktian berikutnya saya akan ajarkan, ini kita harus bisa membedakan Tuhan izinkan atau Tuhan berkenan. Jangan terlalu happy kalau doa dikabulkan. Tanya Tuhan izinkan atau Tuhan kenan. Singkat cerita akhirnya raja diberi oleh Tuhan. Samuel mengabulkannya, sebenarnya Tuhan yang mengabulkannya. Samuel hanya perantara. Ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Saya ingin Anda belajar dari Nabi Samuel yang bukan raja, tapi dia ini pemimpin yang luar biasa. Saul nanti meskipun raja, pemimpin yang payah. Kepemimpinan itu bukan posisi atau gelar. Kepemimpinan itu fungsi dan karakter. Wibawamu tidak terletak di mimbar. Wibawamu terletak di kapasitas hatimu. Saya ingin Anda melihat bahwa Samuel adalah pemimpin yang patut kita panut, yang jadikan panutan, baik kita yang mau jadi suami yang baik, papa yang baik, guru yang baik, pegawai negeri yang baik, menjadi seorang komandan yang baik, menjadi seorang pendeta yang baik, CGL yang baik, coach yang baik, menjadi seorang manajer, direktur yang baik. Belajarlah dari Samuel, bukan dari Saul. Samuel berkata gini ayat 2, saya sekarang mulai bedah dia ya. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Samuel melemparkan mahkotanya. Karena Tuhan sudah mengabulkan, mendingan gua angkat. Siapa yang Tuhan pilih? Baik itu yang melanjutkan. Having got nothing to do with you, tidak ada hubungan lagi denganmu, kita harus mempersiapkan hati umat untuk menerima pemimpin baru mereka. Dan kita harus mempersiapkan pemimpin baru itu. Di pasal sebelumnya Samuel mempersiapkan Saul. Di pasal ini sekarang Samuel mempersiapkan bangsa Israel. Guys, sekarang ini bukan aku yang mimpin kamu. Dia nggak pakai tangis-tangisan kayak dulu program di televisi zaman dulu ya. Saya lihat 10 tahun yang lalu. Kalau kalah tereliminasi, wah tangis-tangisan satu kampung. Jangan begitu. Pemimpin yang baik tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kalau itu hanya berurusan dengan perasaan dan gengsi atau hanya dengan egonya atau hanya dengan harga diri. Jangan begitu. Don't cry for me Argentina. Jangan izinkan orang menangisimu, meratapimu. Karena mereka itu masih banyak tugasnya. Samuel itu tidak egois. Pemimpin yang baik tidak egois. Kalau ada di sini pria yang tidak egois, dia akan menjadi suami kualitas pertama. Kalau ada di sini seorang laki-laki yang tidak egoistis, dia akan menjadi seorang papa yang luar biasa tanpa harus jadi sempurna. Kalau ada seorang wanita yang tidak egois, dia akan menjadi penopang bagi suaminya. Kalau di sini ada seorang Kristen yang gak egois, dia akan menjadi leader terbesar berikutnya. Samuel itu loh, sekarang dia berkata, maka sekarang ya, raja itu yang jadi pemimpinmu, bukan aku. Dia tidak mengucapkan dengan tonasi untuk berbelas kasih pada diri sendiri atau mengasihani dirinya. Dia ucapkan itu dengan gagah perkasa. Guys, dia yang jadi pemimpinmu ya, catat oke, dia yang jadi pemimpin, bukan cuci tangan. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Samuel berjanji terus mendoakan dan terus terlibat, tanpa harus setir. Dia berkata, guys, itu yang jadi pemimpinmu. Tapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Don't speak highly about yourself. Jangan bicara terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Baik di bawah mimbar, di atas mimbar kalau pendeta. Kalau Anda, baik di posisi Anda waktu memimpin, waktu Anda sedang pulang ke rumah. Dia nyebut dirinya sendiri itu sederhana kok. Aku ini kan telah jadi tua dan beruban. Ini tidak mengasihani diri sendiri loh ya. Ini tidak merendahkan hati yang pura-pura atau berlutut di Monas. Dia berkata, aku ini telah menjadi tua dan beruban. Sudahlah, tadinya berantem nih sama orang Israel, nggak boleh raja mau raja, nggak boleh. Jangan dukakan hati Tuhan, tapi sekali Tuhan bilang iya, ya sudahlah. Selalu
berada di keputusan sekarang. Dan sekarang sudah dikabulkan. Ya sudah, kalau gitu Samuel harus semakin berkurang, Saul harus semakin bertambah. Dia berkata, aku sudah tua dan menjadi beruban. Dia mendiskredit dirinya sendiri. Bukan untuk dikasihani, tapi supaya dia tidak mencuri perhatian. Agar supaya Saul sinarnya nggak redup karena ada Samuel. Karena dia memikirkan nasib bangsa Israel. Seorang pemimpin akan memikirkan orang berikutnya dalam perkara sederhana. Saya pelajari sesuatu dulu waktu saya bujangan. Ada lagunya dulu ya, nggak tahu masih ada ingat nggak ya, yang apa susahnya jadi bujangan? Apa susahnya jadi bujangan itu? Kemana-mana asal gua suka gitu. Tiada yang dapat melarang, nggak tahu ya. Apalagi yang Gen Agency nggak tahu ya. Ya lagu apa itu? 6-7 saya lebih tahu. Saya dulu itu dari kecil itu hidup sendiri karena umur 6 saya sudah pisah dengan papa mama saya tinggal di Taiwan. Jadi biasa semua makan apa itu mikirkan diri sendiri. Sempat pulang ke Indo untuk selesaikan SD, SMP saya sudah ada di Singapura. Jaga adik saya ikut saya. Kalau di Taiwan saya dijaga kakak saya. Lalu setelah itu kami pindah ke Kanada. Jadi dulu kalau saya makan untuk diri saya. Saya bisa loh dulu sampai beberapa orang, karena saya nggak biasa dengan kebudayaan di Indonesia. Karena sini kalau mau makan kan bilang makan. Kadang-kadang kalau gitu saya dulu nggak ngerti makan, karena kita nggak pamit-pamitan di sana. Makan. Loh, kadang-kadang saya bilang makan gitu, orang pamit makan, makanan sudah di mulut saya. Nggak enak saya mau kon. Dulu saya bisa pesan makanan itu lebih daripada yang saya bisa selesaikan. Sekarang saya memikirkan orang. Tuhan mengubah situasi hidup saya ketika saya bertobat. Saya nggak mikirin diri sendiri. Urusanku. I mind my business, you mind your business. Gitu. Aku nggak urusi kamu, nggak bisa begitu. Sekarang hidupku bukannya aku lagi. Lalu saya menikah. Menikah saya harus memikirkan pasangan saya. Punya anak, saya harus pikirkan anak-anak saya. Odol itu pasta gigi itu. Setelah saya pakai, saya selalu pastikan orang berikutnya pakainya mudah. Saya tutup dulu. Wah, kapal pecah. Apa susahnya jadi bujangan? Dari kecil itu saya hidup sendiri. Sekarang saya tutup dulu, saya pastikan itu di atas semuanya mudah dipencet. Suatu hari waktu saya keluar, saya mikir, loh, kok sekarang saya jadi gini ya? Handuk saya pastikan dulu ini nanti waktu sebelum keluar hotel, kalau kita lagi di hotel gitu ada anak-anak, pastikan mana handuk yang akan dipakai yang kering, saya yang sudah basah saya taruh dulu, nanti yang taruh di lantai, taruh di bathtub supaya di bak mandi, supaya diganti. Saya pikirkan nanti keluarga saya, ya pintu saya tutup, saya kembali lagi pastikan, oke sudah tutupnya rapat. Dulu tutup, nggak mikir. Saya pelajari sesuatu ya, kalau kita semakin dewasa, secara jiwa aja bukan secara rohani, karena sekarang jadi papa. Sekarang jadi suami. Secara rohani harus memikirkan umat Allah. Kita pasti memikirkan orang berikutnya. Kita tidak akan menjadi sumbatnya, penghalangnya. Pemimpin besar itu tidak tentu terkenal. Pemimpin besar itu yang memikirkan orang berikutnya. Supaya jalan mereka lebih mudah dari jalan kita. Supaya jalan mereka lebih mudah daripada jalannya. Makanya itu dia berkata, raja itu yang memimpinmu, aku ini jadi tua dan berubah. Dia harus copot dirinya. Copot figurnya di hati umat Israel atau umatnya. Bukan hanya umat N huruf besarnya Tuhan. Tapi ini juga umatnya Samuel. Dia harus dismembering seperti barang yang bisa dicopot-copot itu. Dia harus mencopot dirinya agar supaya mereka bisa mendapat gambar Saul yang lengkap. Ini bukannya spiritnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Itu bicara tentang Yesus. Tapi bagi Yohanes, Yesus belum dimuliakan. Bahkan sempat dia tanya, apakah engkau atau kita tunggu orang lain lagi? Yohanes sempat bimbang. Ya itu nggak dibenarkan. Tapi kenapa begitu? Karena bagi Yohanes susah. Tolong pahami konteksnya Yohanes Pembaptis. Yesus itu cousin-nya, sepupu, dan lebih muda setengah tahun dari Yohanes. Elizabeth hamil dulu sebelum Maria.
Bagi kita Yesus 2000 tahun lalu. Bagi dia adik sepupuku. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Dia udah baptis ribuan orang. Yesus masih dibaptis sama dia. Kamu tuh juniorku. Kalau ini sama-sama angkatan. Aku angkatan 98, 96. Dia angkatan 2006. Dia itu adik kelasku. Aku sekolah tinggi dulu, perwira tinggi dulu. Dia itu baru menyusul nanti. Kok tiba-tiba bintangnya, dia bintang dulu? Paham maksud saya? Tapi seorang pemimpin yang baik, dia pasti memikirkan followernya. Dan dia tidak memikirkan followernya dalam konteks dirinya. Dia memikirkan followernya dalam konteks mereka. Dalam konteks mereka. Dan dia pikirkan demi kebaikan mereka, dia pikirkan apa yang merupakan kehendak Allah bagi mereka sekarang. Menjadi pemimpin besar itu tidak harus terkenal. Tapi kita pelajari perkara sederhana, pastikan pasta giginya itu mudah untuk dipakai setelah Anda. Apa yang kau buat basah, kau keringkan supaya orang berikutnya nggak kepleset di kamar mandi. Mikirnya itu ke situ. Belajarlah dalam perkara sederhana, lalu perkara yang lebih rumit. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Tapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Always speak down, jangan speak up. Selalu bicara yang ke bawah. Kecuali kalau Anda mengajarkan seni kepemimpinan dan bukakan rahasianya. Begini begitu perubahannya. Kalau enggak, kalau itu berhubungan dengan orang lain, dan itu sudah mereka sekarang sudah dalam kondisi sedang memimpin Anda dan saya, kalau melihat siapapun juga yang Tuhan angkat, dalam konteks Anda hidup masing-masing, empower, perlengkapi orang itu. Jangan menjadi saingan. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Ayat 2b. Samuel ada menyinggung tentang anak-anak kandung. Bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Kita semua tahu anak-anak Samuel jahat. Mirip seperti anak Eli, seorang imam. Sebelum Samuel, Imam Eli itulah yang membesarkan Samuel di bait Allah. Imam Eli ini anaknya dibuat Tuhan mati semuanya karena jahat. Samuel juga anak-anaknya jahat. Ya namanya kadang-kadang itulah ironisnya hidup ini. Ada orang tua baik, anaknya jahat. Ada orang tua nggak keruan, orang tuanya penjahat, koruptor, mafia, tapi anak-anaknya di gereja takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang nggak tahu itu anaknya orang itu. Karena orang ini hidup benar. Ya itu rahasia hidup yang kita nggak mengerti. Tetapi yang pasti di sini, Samuel berkata, anak-anakku laki-laki ada di antara kamu. Paham maksudnya ada di antara kamu. Mereka tidak dimimbar sama aku. Karena mereka berdosa. Dulu mereka imam. Tapi karena mereka skandal. Mereka sekarang kan ada di antara kamu. Artinya di antara kamu itu, aku dudukkan mereka, dipulihkan, duduk di tengah-tengah jemaat. Mereka tidak kuberi hak untuk memimpin karena mereka berdosa kepada Tuhan. Coba lihat ya, pemimpin yang takut akan Tuhan, takutnya sama Tuhan. Dia tidak akan takutnya sama Tuhan. Bahkan dia tidak akan pandang bulu kalau itu keluarganya. Ini yang membuat Samuel beda sama Eli. Eli terkutuk, bahkan Elinya pun dikutuk. Samuel sampai akhir hayatnya, seorang hamba Allah yang luar biasa. Sampai matinya, Samuel itu tetap seorang yang berkenan kepada Allah. Samuel yang sama yang mengurapi Raja Saul, Samuel sama yang menjadi bapak rohaninya Raja Daud. Ini Samuel yang luar biasa. Bedanya di situ, karena Eli takut sama anak-anaknya. Sehingga ketika anaknya berdosa, dia ikut-ikutan. Akhirnya semua disikat sama Tuhan. Samuel, anaknya dosa, itu suatu menjadi kepedihan hatinya. Itu menjadi duri dalam dagingnya. Tapi Samuel dudukkan anak-anaknya. Anak-anakku sekarang ada di antara kamu. Congregation. Dia tidak bersama dengan aku memimpinmu. Karena mereka berdosa. Bukan karena mereka tidak punya karunia, karena mereka berdosa. Very powerful statement ini, pernyataan ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan tidak akan punya kepribadian ganda dan tidak akan punya standar yang pelin-pelan. Pemimpinan yang takut akan Tuhan, dia tahu membedakan, dan dia selalu dalam segala sesuatu mempertimbangkan Tuhan dulu, termasuk atas kepentingan keluarganya.
Kalau ada pemimpin kayak begini yang takut akan Tuhan memimpin bangsa, saya rasa bangsa kita aman. Sungguhan. Bukankah semua jawabannya di sini? Bangsa, negeri, perusahaan, keluarga, gereja, segala sesuatu jatuh bangunnya atas dasar pemimpin. Di atas dasar kepemimpinan yang benar atau kepemimpinan yang salah. Wah, pagi-pagi begini langsung dikasih seminar kepemimpinan. Gak apa-apa ya, gak buang-buang waktu. Saya kan gak bisa setiap waktu ada di balik papan. Ngomong kanan kirinya, siap-siap mencerna. Saya kasih makanan keras, perlu dikunyah. Bukan yang gluk-gluk yang enak didengar. Tapi bukan berarti dimarah-marahin. Orang itu salah ngerti kan, karena makanan keras itu dibentak-bentak. Bukan, makanan keras itu artinya sesuatu yang perlu kau renungkan. Sesuatu yang sampai masuk ke sini sampai mengubah kelakuan. Saya kasih seminar kepemimpinan. Karena jatuh bangunnya segala sesuatu itu di tangannya seorang pemimpin. Kalau ada pemimpin kayak gitu kan, di dalam negara ini, Kristen atau bukan ya, mereka tidak lakukan kerohanian, tapi kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin di negara ini diberikan roh takut akan Tuhan. Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Kalimat itu di kalimat terakhir ayat 2, kata menjadi pemimpinmu di situ itu sebenarnya artinya akulah yang telah menjadi gembalamu. Setiap pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang baik-baik dalam konteks keluarga, papa, suami, siapa, atau anak-anak muda dengan teman-temannya kalau dia berpengaruh, selalu harus punya hati gembala. Kita itu mesti punya hati gembala. Jangan jadi serigala berbulu domba, itu orang munafik. Dalamnya serigala, luarnya domba. Jangan. Tapi jadilah gembala berbulu domba. Hatinya itu gembala, tapi dia itu domba. Ini harapan kami di GMS, setiap jemaat itu gak ada jadi follower, semua berhati gembala. Bukankah Tuhan di zaman purbakala bertanya pada seorang kakak, bukan kakak rohani, kakak kandung seseorang yang membunuh adiknya. Mana adikmu? Lalu dia berkata, dia mengelak dan dia berkata, apakah aku ini penjaga adikku? Tuhan tidak jawab iya, tidak jawab tidak, berarti jawabannya iya. Ya iyalah ya. Bukannya kamu sebagai koko, sebagai abang ini harus berhati gembala? Kita semua itu harus belajar untuk take care satu sama lain. Percuma kalau gereja itu besar, jumlahnya banyak, tapi semua itu egois yang datang hanya cari kepentingan sendiri. Gereja adalah tempat di mana orang itu mati di Kalvari. Yesus mati bagi dosa kita, kita sekarang mati terhadap hidup bagi diri sendiri. Gereja adalah tempat di mana kita menerima, mengemban suatu amanat dari Tuhan. Dan amanat itu tidak lain, tidak bukan selalu gembalakan domba-dombaku. Mungkin kita bukan gembala sidang. Mungkin kita bukan pendeta, bukan pengkhotbah. Tapi kita semua itu harus punya hati gembala. Inilah DNA gereja kita. Makanya nggak semua orang itu cocok di GMS. Kalau nggak serius sama Yesus, nggak cocok di sini. Kalau datang demi hanya entertainment, hanya untuk, oke, ada pengkhotbah, pembicara, ceramah. Kalau memang suka penceramah, nggak terlalu fun kok dengar pengkhotbah. Kalau memang sukanya tuh lihat hiburan di atas panggung, lebih baik lihat komedian. Kalau kita masih cari hiburan, mendingan di rumah kita nonton TV zaman dulu, bukan zaman sekarang Gen Z. Orang misalnya kalau orang ke gereja, tiba-tiba ada tinju Elias Pikal. Ayo, siapa yang tahu? Siapa tahu langsung kelihatan usianya. Oh, Elias Pikal itu jago kidal. Ya. Petinju kebanggaan Indonesia dulu, itu langsung sepi itu gereja. Orang yang beribadah adalah orang yang serius, memang sungguh-sungguh cari Tuhan kalau hari Minggu, pelihara hari Sabat. Tapi orang-orang cari hiburan, ya kalahlah hiburan gereja dengan begituan. Gereja itu mau dibuat gimana juga, hiburannya kalah sama konser dunia. Bukan kita kalah teknologi, bukan, karena gereja itu bukan itu peruntukannya. Kita bukan buat wah gimana, bukan. Tapi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi tetap fokusnya Tuhan. Kalau kita fokusnya hal-hal lain, mending jangan di gereja. Pernah lihat, mungkin kalau orang lagi berlibur ke China, ke Tiongkok, show-nya, wah, China itu jago show. Wih segalanya. Wah, sepeda motor bisa muter-muter di atas itu. Bukan tali seperti sirkus itu, tapi ada seperti bola besar. Saya pernah lihat yang kayak gitu di Shenzhen. Wah, gereja nggak mungkin bisa saingin itu. Kalau kita memang cari hiburan, jangan ke gereja sekalian. Karena hiburan itu di dunia. Bener, jangan ke gereja. Elias Pikal, wah sambil sambil makan apa itu pagi-pagi. Sekarang Elias Pikal siapa sih? Nggak usah kalian tahu, nggak perlu. Kalian nggak usah tahu Elias Pikal, Eli lama Sabaktani lebih bagus. Belajar tentang Kalvari.
Kalau memang mau betul-betul swasta gemerlap, gimana? Dugem, bukan di pengembalaan. Saya tidak menyarankan ke sana, karena semua hal-hal itu nanti akan syarat dosa. Tapi kalau Anda datang ke ibadah, orientasinya harus betul. Kita datang ke kebaktian itu untuk apa? Ya. Menjadi pemimpin yang menjadi digembalakan, punya hati seorang gembala. Tujuan kita datang ke gereja itu berubah. Tapi bukan berarti gereja juga asal-asalan. Nyanyinya fals semua. Yang kau persembahkan pada Tuhan janganlah cacat celah. Bukan berarti nggak ada lightingnya, nggak ada LED-nya. Kita berikan yang terbaik. Itu kan kepercayaan jemaat, kalau jemaat menyumbang sekalinya kan tujuannya untuk dijadikan rumah bagi mereka. Rumah rohani. Kelihatan bukti apa yang kita persembahkan. Proyek-proyek terus berdiri, gereja-gereja baru di mana-mana. Misionaris kita utus ke sana-sini. Kemarin baru di Perth berdiri. Kita utus seorang misionaris, seorang hamba Tuhan. Kita pindah dari Jakarta, sudah nyaman di sana, di GMS Jakarta, salah satu cabang di sana, pindahkan. Nggak mudah, di Indonesia ada banyak helper, penolong, pembantu, asisten rumah tangga. Di situ segala sesuatu sendiri. Jangan pikirannya enak luar negeri, rumputnya nggak lebih hijau kalau Anda korah-korah sendiri. Gereja ini terus berbuah, menunjukkan bukti-bukti kepercayaan jemaat itu semuanya jadi sesuatu. When you come to church, kita datang ke gereja, kita datang untuk berubah, kita datang untuk bertumbuh, kita datang untuk berbuah, bukan datang untuk lihat show. Mau lihat show, sencen lebih bagus. Saya tanggung. Ngapain dengar sesuatu yang sifatnya serius? Saya juga nggak bisa melucu gimana. Lain cerita kalau Pastor Yudi naik ke atas ini nggak perlu ngomong apa-apa, langsung semua ketawa. Baru sebut namanya semua tuh tertawa. Meskipun tetap ada nilai segi entertainment-nya dalam pengembalaan, karena hadirat Tuhan tidak membosankan, karena persekutuan dengan saudara seiman tidak membosankan, tapi bukan itu intinya. Kalau Anda cari selebriti, pendeta itu bukan selebritas. Mendingan cari, saya nggak ngerti, nggak ngikutin yang Korea-Korea. Mendingan cari gitu, mendingan betul-betul cari selebriti. Ini FC mau datang katanya. Saya kenal salah satunya, kenal baik. Itu kami bukan, saya itu bukan artis, kita bukan artis. Semuanya bukan artis. Pastor Yudi bukan artis. Jelas bukan artis. Papa, sebentar lagi jadi engkong. Saya akan menyusul kemudian nanti jadi engkong. We are not artists. Biasa aja. Kita kalau berpakaian bagus, bukan untuk lebay atau gaya, tapi karena kita memang mau menghormati, menghargai jemaat. Hari ini semua sudah ada dress code-nya. Hari ini ya semuanya warnanya pakai marun, coklat atau apa supaya nanti secara masuk ke dalam layar, nanti semuanya itu juga indah dan nyaman untuk orang itu di mata, tidak mengganggu, tidak mencuri perhatian, tetapi membuat semuanya itu bisa nyaman, seragam, mengikuti satu warna. Satu vibe ya. Tetap ada nilai entertainment-nya, tapi bukan itu intinya. Kalau Anda datang ke gereja, ingatlah, Samuel berkata, aku menggembalakanmu. Akulah yang telah memimpinmu sejak masa mudaku. Sampai hari ini, kata aku telah memimpinmu, itu aku menggembalakanmu. Bahasa Inggrisnya, I have shepherded you. Itulah intinya gembala. Kita ini hamba Tuhan. Meskipun jadi publik figur, boleh foto nggak? Boleh foto nggak? Dengan senang hati foto. Tapi kita diajak foto karena satu. Karena kita hidupnya dipanut jemaat. Coba misalnya kalau kami jadi koruptor, masih adakah di antara Anda yang mau foto? Jadi bukan wajah kami, tapi apa yang kami wakili. Nilai-nilai yang kami hidupi, yang menginspirasi, hal-hal itu membuat seseorang berkata, Pastor Aan, boleh nggak foto ya? Wah, ceklek, silau, langsung backlight. Psst. Coba kalau kami salah, kalau kami skandal. Jadi seorang hamba Tuhan juga tidak boleh GR, seorang pemimpin jangan merasa dirinya besar. It's the righteousness and truth, kebenaran yang kau hidupi dan kau beritakan dan kau buktikan. Itulah yang membuat jemaat mengagumimu. Sedangkan kalau di dunia, mereka mau gimana-gimana yang namanya
kebudayaan artis, orang nggak peduli. Sana mau minum-minum, mabuk-mabuk. Semua orang mau foto sama mereka, karena mereka nggak peduli moralitasnya. Dunia punya gaya bahasa yang berbeda, punya jalur yang nggak sama. Pokoknya yang penting lu terkenal, penting di film-film ini ada orang ini, aku mau foto Harrison Ford, aku mau foto sama Arnold suasana seger. Nggak peduli dia mau gimana kehidupan pribadinya. Jangan kita ikut-ikutan, gereja is different. Kita harus tahu kita siapa, kita bukan siapa. Dan tahukah Anda jemaat kenapa Anda datang ke gereja? Why? Mau cari entertainment? Not the place, tempat ini bukan. Mau cari ceramah? Ngapain cari ceramah? Kalau ceramah itu tidak menumbuhkan, dan kita harus tahu ceramah itu menumbuhkan kalau Anda tertanam. Kalau enggak percuma. Anda hanya pulang bawa knowledge. Anda tidak punya pulang bawa relationship atau hubungan, itu Anda tidak membawanya. Karena jubah Elia tidak untuk semua. Jubah Elia adalah bagi orang yang mengikutinya. Saya harap Anda mengerti ya bagaimana caranya untuk bertumbuh dari nol jadi pemimpin. Wah, ini bahkan saya belum bisa selesaikan semua 11 ayat, tetapi semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberi Anda fondasi, memberi clearance, jelas di sini. Membahasakan apa yang selama ini menjadi misteri, yang tidak terutarakan, terucapkan, tidak terjabarkan. Siapa suruh Anda datang pagi-pagi dapat pesan seberat ini? Dan saya hari ini, saya sampai mengagumi, tahu nggak? Pastor Yudi belum tertidur pula. Tidur tadi malam cuma 3,5-4 jam. Saya lihat, masih bangun. Siapa di sini diberkati Tuhan? Amin. Katakan kanan kirinya, bertumbuhlah. Jadilah seorang pemimpin suatu hari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Cepat aja kalau bisa saya selesaikan beberapa lagi, ayat yang ketiga. Di sini aku berdiri, katanya Samuel, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Wih, ditantang jemaatnya. Berikan kesaksian tentang aku di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang yang diurapinya, yaitu di hadapan Saul yang sudah diangkatnya. Lembu siapa yang sudah aku ambil? Keledai siapa yang telah aku ambil? Kalau lembu, keledai itu apa ya? Mobil siapa yang aku ambil? Gitulah. Ya. Siapa yang telah aku peras? Siapa yang di sini pernah aku mintain uang? Siapa pernah? Jadi dia bukan seorang hamba Tuhan yang terus proposal ke. Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dengan kata lain, siapa yang pernah kulecehkan? Angkat tangan, cowok atau cewek? Kalau zaman dulu masih cewek, zaman sekarang cowok cewek sudah. Zaman LGBT seperti ini. Siapa yang pernah kulecehkan? Angkat tangan di antara jemaat. Buktikan. Dari tangan siapa telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Kata sogok, kuterima sogok. Sogok di sini. Siapa yang di sini pernah aku kasihin atau kasih aku berikan saran halus. Aku butuh apa? Gimana menyukakan aku, menyenangkan aku dengan pemberian materi. Hamba-hamba Tuhan mesti harus hati-hati. Seorang pemimpin tidak akan pesan sponsor. Tidak akan. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang pelihara dia, dan semua jalur-jalur, baik itu salary, gaji, semua berkat yang dia terima. Kalau Anda di dalam dunia kerja, beda konteksnya dengan pendeta. Anda kalau seorang entrepreneur atau punya usaha, dari dividen Anda, dari penghasilan Anda, cukupkan, kata Yohanes Pembaptis, dengan gajimu atau dengan penghasilanmu. Setiap kita punya ranah bagian kita masing-masing di mana Tuhan pelihara. Seorang hamba Tuhan pun yang diberikan pengaruh mimbar harus hati-hati. Pengaruh mimbar itu kau harus bersembunyi di balik salib. Jangan sampai, ini dari pendeta dulu saya beritahukan ya, jemaat tahu apa yang kau butuhkan. Apalagi kalau kita sudah diberikan gaji tetap. Jangan sampai jemaat tahu apa yang kau butuhkan. Sampai hari ini, Anda tidak tahu kan saya butuh apa kan. Pernah sekali, secara nggak sengaja jemaat tahu apa yang saya butuhkan karena saya nggak bisa disembunyikan, lutut saya bengkak. Tahun 2015 itu, lutut saya bengkak. Saya mengalami satu kondisi di mana ada bahasa kerennya itu, bahasa medisnya. Itu, di dalam ini keluar cairannya. Itu di dalamnya itu ada serpihan-serpihan itu ribuan di sekeliling lutut saya. Ini bukan karena apa? Ditanya karena apa kan? Olahraga apa? Bukan. Ini suatu kondisi. Itu jadi segala sesuatu asing atau sesuatu yang sifatnya benda-benda asing di sini yang membuat lutut saya keluar cairan itu karena itu pelumas, badan bereaksi begitu. Tapi intinya itu bukan di cairannya. Apa yang membuat cairan itu muncul? Karena ada benda-benda namanya tumor jinak di sini. Tapi jumlahnya itu ratusan. Di sini. Jadi kalau bengkak gitu kan saya nggak bisa sembunyikan.
Akhirnya saya cuma bilang untuk jemaat itu doakan. Saya pernah sembunyikan waktu lagi KKR di Shinjuku, di jalanan itu ada di dokumentasi di YouTube, namanya Shinjuku 2015. Saya di jalanan, saya bebet. Pakai jin, saya bebet sampai kempis, saya paksa karena 2 jam nanti saya akan ada di jalanan. Di jalanan beneran saya berkhotbah pada orang-orang Jepang. Jemaat tahu kondisi saya. Saya hanya minta doa. Minta doa. Tahu nggak? Tiba-tiba rumah saya berubah jadi apotek. Segala macam salep, koyo, segala sesuatu datang. Tahu nggak? Rumah saya itu benar-benar kalau saya bisa susun lemarinya itu penuh dengan koyo, salep, obat ini, herbal, segala sesuatu yang ditempelin gitu, yang modelnya yang basah-basah, yang kering, semua semprotan, semua everything. Sampai saya bilang, jemaat berhenti. Ini nggak bisa saya sembunyikan, karena lutut saya kelihatan. Saya bilang, jemaat berhenti. Thank you, terima kasih. Rebutan orang yang sampai beberapa orang mau antar saya, ada yang mau antar saya ke Jepang. Karena di Jepang ada satu, ini apa yang antar saya ke sini. Enggak, akhirnya yang antar saya keluarga saya. Beberapa orang dekat yang tahu. Saya di Incision, waktu itu di Singapura. Keluarga saya, papa mama saya, om tante saya. Saya mesti harus hati-hati, kalau nggak satu gereja semuanya akan pergi. Kosong gerejanya, kenapa? Karena lutut hambat, karena lutut gembalanya. Karena saya dosa di depan Tuhan, gara-gara lutut. Tapi ingat ya, tahu ya, satu kamar saya penuh dengan, itu saya stop. Saya nggak minta, ketahuan bukan minta. Bayangin kalau saya minta. Saya nggak pernah pakai pesan sponsor. Siapa yang pernah, dari siapa telah kuterima sogok? Sogok itu bukan sogokan pada pejabat, bukan. Sogokan ini juga artinya pemberian materi karena menginginkan. Tidak ada satu orang pun telah kuterima hal-hal demikian. Dia berkata, aku sangat hati-hati tidak memasukkan pesan sponsor ke dalam pesan-pesan Tuhan. Be careful, seorang hamba Tuhan atau pemimpin yang benar tidak akan minta-minta, tidak akan bahasa Inggrisnya hinting-hinting. Tahu hinting? Bagus ya sepatunya. Kita tidak akan lakukan itu. Bagus ya jam tangannya. Atau kebetulan aku mobilnya agak rusak. Mobilku rusak, mobilku jalan, kau tidak akan tahu. Rumahku bocor, rumahku tidak bocor. AC-nya mandek, AC-nya jalan. AC-nya dingin, AC-nya panas. Anda tidak akan tahu. Bukan karena saya sombong, saya tidak mau ganggu perjalanan Anda dengan Yesus. Sesedikit mungkin aku, itu pun nggak bisa sedikit sama sekali. Pasti 1-2 hal, misalnya lutut tadi, pasti kelihatan. Saya tidak mau menjadi gangguan, saya tidak mau keluar dari salib itu. Saya mau bersembunyi di balik salib itu. It's about Jesus. Kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bersembunyi di balik salib Yesus, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, lihat nanti efeknya. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Boom, wherever you go, boom, people drawn to you. Nah, itu bukan karena khotbahmu bagus. Bukan karena kau punya program terbaik. Tapi people seperti ada magnet. Bila Yesus ditinggikan, sembunyi terus di balik salib. Dan salibnya ditegakkan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tapi intinya dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang, tidak bisa nol sama sekali karena ada hal-hal yang akan kelihatan. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang, tapi kalau ke gereja duduklah lebih depan. Ini bicara tentang motivasi hati, bukan bicara tentang posisi duduk di rumah ibadah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jangan sampai orang tahu kebutuhanmu. Jangan minta, jangan kasih saran. Jangan kasih clue. Nggak perlu tahu. Saya tanya di sini, siapa tahu kebutuhan saya hari ini apa? Oh ya, Pastor Philip punya segala-galanya. Enggak, saya juga daging darah sama Anda, saya juga punya keperluan, kebutuhan. Saya juga punya keinginan. Tahu nggak keinginan saya apa ya? Bucket list saya apa? Siapa di sini tahu bucket list saya? Pastor Yudi tahu nggak bucket list saya apa? Bahkan orang anak-anak rohani yang paling dekat sama saya pun tidak tahu. Apa bucket listku? Bucket list itu apa sih? Apa itu? Apa maksudnya? Baskom kah? Bukan. Bukan kebutuhan saja. Kebutuhan ada nih saya. Keperluan juga ada. Bucket list itu keinginan saya. Daud berkata, nggak sengaja itu nggak sengaja.
kedengaran, bukan dia umumkan. Andai ada orang yang ambilin air dari perigi Bethlehem itu, 3 tentaranya masuk terobos Filistin, Mabes markas besarnya, itu 3 masuk, tinggal 2 yang perang nanti keluarnya. Karena dikepung, yang satu harus bawa air. Daud gemetar, aku tidak layak terima pemberian ini. Ini mereka mempertaruhkan nyawa. Dia merasa berdosa. Tahu gitu lain kali, me and my big mouth, dia mungkin tampar pipinya sendiri dan berkata, aku lain kali nggak mau banyak bicara. Sekali bicara, aduh kepingin minum aqua dari peri gimana? Kepingin minum air tuh. Aduh, aku pengen minum air yang sparkling, yang ada gasnya dari sumur yang paling bawah. Aduh, gara-gara itu mereka mempertaruhkan nyawa. Ini hasil kelingatan mereka. Mereka itu orang kerja. Ini tentara semua yang mempertaruhkan nyawa. Aduh, Tuhan dituangkan, bukan dibuang, dituangkan di atas mezbah. Dan dia persembahkan untuk Tuhan. Dia nggak berani pakai sendiri, dia kasihkan. Itu keinginan. Anak rohani saya pun tidak tahu keinginan saya apa. Saya tentunya punya keinginan, saya manusia kok. Dan keinginan saya bukan keinginan dosa. Keinginan saya keinginan yang lumrah. Gak ada yang tahu kan, saya kepingin makan apa. Hospitality sempat Pak Happy, saya sempat ngomong nggak di sini. Waduh, saya kepingin di sini tuh mau makan hasil lautnya gimana. Besok 1 lautan bisa kamar saya basah nanti semua air laut. Saya ada minta nggak sesuatu? Saya minta, kira-kira saya kasih hint itu waktu datang. Wah, Balikpapan ya. Di Balikpapan ini ada apa ya? Ada hasil lautan ya. Saya kepingin makan ini, udang ini. Ada nggak? Never. When you open your mouth, it's always Christ and people. Dan kalau itu bukan hanya untuk pendeta. Saya sarankan Anda untuk punya karakter seperti ini di dalam dunia kerja Anda. Sebab pemimpin yang begini nanti lama-lama menjadi pemimpin yang profesional. Amat sangat profesional. Personalnya dengan orang, tapi bukan menarik perhatian. Amin Bapak Ibu. Semoga menjadi pemimpin yang begitu ya. Siapa yang pernah kuterima sogok dan sebagainya? Oke, cepat aja ayat 4 jawab mereka. Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Biar orang lain yang akan bisa membuktikan apakah kepemimpinan kita itu takut akan Tuhan atau memakai nama Tuhan. Saya harapkan, saya tidak bisa berhenti sampai ayat 11. Udah selesai sampai ayat 4. Nanti kita langsung lanjut sesuai dengan rencana. Sekarang sudah minus 2 menit, saya harus berhenti. Ya, sebab ibadah berikutnya akan menunggu. Karena itu, saya cukup sampai ayat 4 ini, jawab bangsa Israel kepada Samuel. Tidak, engkau tidak pernah memeras kami. Aduh, ini 1 langkah sebelum nanti dari Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik. 1 kata sebelum Tuhan berkata, nanti di akhirat adalah apa kata manusia. Memang kita tidak boleh dengarkan opini orang, tetapi 1 hal ini kita mesti dengarkan. Penilaian orang lain lebih objektif daripada penilaian kita akan diri sendiri. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami. Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak melecehkan siapa-siapa. Engkau tidak pernah menekan orang-orang di bawahmu. Dan engkau tidak menerima apa-apa. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Setelah Samuel mati, disambung berikutnya dengan kalimat Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Masuklah ke dalam sukacita Bapakku. Terimalah upahmu di sorga. Saya harap suatu hari kita semuanya akan diadili Tuhan berdasarkan dengan bagaimana caranya kita mengikut Yesus, meneladani Yesus. Dan bagaimana caranya kita berpengaruh dan juga mempengaruhi hidup orang lain dan memimpin mereka. Suatu hari, bukan hanya negara, bangsa, gereja, keluarga, bahkan perusahaan, tetapi jatuh bangunnya seseorang di akhirat juga di atas dasar kepemimpinannya di hidup ini. Bagaimana Tuhan memimpinmu, bagaimana kau mengikuti Dia, dan bagaimana kita mewakili Tuhan dalam bidang kita yang berbeda-beda. Semoga Anda semuanya dengan tertanam di gereja ini menjadi pemimpin yang bagus seperti Tuhan Yesus. I love you. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihimu.